Oke, penutup pantun tadi, sangat menginspirasi kita semua bahwa pandemi emang, mungkin hanya sementara saja dan semoga nanti di kemudian hari kita bisa keluar dari pandemi ini. Oke, untuk itu saat ini kita bisa langsung lanjut saja kegiatan kita yang pertama, yakni akan ada sambutan dan juga penyampaian materi dari keynote speaker kita Bapak Rodi Alhuda. Oleh karena itu kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Sigit Heru Mukti, dosen pembimbing dan seluruh mahasiswa KKN UGM yang hadir, selamat berbahagia. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, Camat Bunguran Utara beserta Kepala Desa Kelari dan Kepala Desa Air Mali, tempat KKN-nya mahasiswa UGM. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi ini kita bisa bertemu melalui webinar dalam keadaan sehat walafiat walaupun kita berada di dalam situasi pandemi COVID-19. Sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya karena tadi tidak sempat ditanya oleh moderator, tapi perkenalan saya hanya melalui satu bait pantun saja. Pertama kali ini kita berjumpa, tak mungkin kenal semua yang hadir di sini. Saya ini namanya Rodi Alhuda, sebelum-sebelumnya saya nelayan dan sekarang saya wakil bupati. Baik, semua peserta webinar, saya sebagai keynote speech mungkin tidak menyampaikan materi secara detail walaupun ada materinya, nanti materi hanya untuk mungkin bisa di-copy atau dilihat atau menjadi patokan. Saya hanya akan menyampaikan secara garis besar tentang pengembangan kawasan pariwisata Natuna dalam menyokong kebangkitan Indonesia sesuai dengan topik yang diberikan oleh panitia. Natuna sebagai salah satu bagian dari Indonesia pasti harus mempersiapkan diri atau mengembangkan diri supaya dia tidak banyak bergantung kepada anggaran pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kemandirian setiap kabupaten penting di dalam meningkatkan ekonomi. Untuk meningkatkan ekonomi, salah satu adalah pariwisata. Pilihan salah satunya adalah pariwisata. Maka ada pantun saya lagi nih. Saya ini sepanjang berbicara pasti nanti banyak pantunnya. Tari rancak, tari selendang, tarian di taman menghibur raja. Mari bergerak dari sekarang, kembalikan kejayaan melalui pariwisata. Natuna memang potensinya banyak. Salah satunya adalah pariwisata. Meningkatkan ekonomi sebuah daerah, bagaimana membuat di daerah itu banyak uang beredar. Ya. Untuk membuat uang banyak beredar di suatu daerah, maka daerah itu harus banyak kegiatan. Supaya banyak kegiatan, maka harus banyak orang. Nah, Natuna salah satu yang menyebabkan ekonomi juga tidak berkembang pesat karena orangnya kurang banyak. Salah satu untuk meningkatkan ekonomi harusnya memperbanyak orang. Memperbanyak orang inilah yang menjadi pilihan di dalam pembangunan Kabupaten Natuna selanjutnya. Ada berbagai pilihan untuk meramaikan orang di sebuah daerah yang dulu pernah dilakukan juga di Natuna pada tahun 80-an, yaitu Gerakan Nusantara Utuh Gersanto dengan mendatangkan transmigrasi. Ya, di Natuna ini juga ramai transmigrasi, tapi transmigrasi ternyata tidak juga mengangkat ekonomi dengan serta-merta dengan cepat. Sehingga ke depan transmigrasi bukan pilihan utama untuk kita meramaikan orang di Natuna.
Kedua, meramaikan orang di Natuna itu bisa seperti Batam. Banyak orang mengusulkan kepada kami sebagai pemerintah, kita bangun industri manufaktur seperti di Batam. Sehingga orang segera ramai untuk datang. Dan ini juga tidak menjadi pilihan utama kami, karena dari penilaian kami, industri manufaktur yang datang ramai itu adalah tenaga kerja menengah ke bawah untuk mencari pekerjaan. Sehingga mereka datang untuk mencari pekerjaan, mengumpul uang dan membawa uang untuk dikirim pulang ke kampung mereka sendiri. Jadi uang tidak akan beredar banyak justru di tempat industri itu. Paling hanya ekonomi menengah ke bawah. Terus dengan perdagangan. Perdagangan terbukti meningkatkan ekonomi. Tetapi perdagangan ini juga ada sedikit kerugian. Karena kita mendapatkan uang tapi barang kita hilang. Ya memang menguntungkan, kecuali perdagangan seperti Singapura. Dia hanya mengedit value barang orang, sehingga dia tidak kehilangan apapun, tapi dia dapat untung. Tapi kalau berdagang kita Indonesia, kita kehilangan barang, raw material kita hilang, kita dapat uang. Terus apa yang menjadi pilihan Kabupaten Natuna untuk meramaikan orang? Pilihan utama kita adalah ingin meramaikan orang di Natuna dengan kunjungan wisatawan. Kenapa wisatawan? Karena wisatawan ini orang datang, membelanjakan uangnya, jalan-jalan, dia tidak mengambil apapun dari kita, dia pulang bawa kenangan. Ini yang harus kita kembangkan ke depan. Orang datang ke Natuna bukan untuk tinggal di sini, bukan untuk bikin rumah di sini, menghabiskan lahan di sini, tapi mereka datang untuk membelanjakan uangnya ke Natuna, membuat ekonomi Natuna berkembang, dan konsekuensi kedatangan turis ini adalah konsekuensi yang secara otomatis membuat Natuna harus berbenah. Kenapa? Karena pariwisata berhubungan dengan kebersihan, keindahan, kenyamanan, dan keamanan. Jadi kalau kita bercita-cita seperti itu, mau tidak mau secara sendiri, secara lokal, kita harus mempersiapkan diri. Tapi kalau kita mengembangkan industri semacam kegiatan kebersihan, kenyamanan, keindahan ini tidak otomatis. Tapi kalau kita ingin pariwisata ini otomatis akan kita lakukan. Dan inilah yang sudah kami lakukan beberapa bulan sejak kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Natuna ini. Jadi insya Allah semua pembangunan di Natuna ke depan akan dibungkus dengan nilai pariwisata. Kalau kita membangun pertanian yang punya nilai pariwisata. Kita buat pasar ikan yang punya nilai pariwisata. Kita buat pelabuhan yang punya nilai pariwisata. Kita buat kebun buah yang punya nilai pariwisata. Kita buat kapal ikan untuk nelayan Banten yang punya nilai pariwisata. Ya, sehingga seluruh sektor itu dikemas dengan nilai pariwisata. Apa nilai kebersihan, keindahan, kenyamanan, dan keamanan itu. Sabta pesona. Ada beberapa nilai pariwisata itu. Terus apa memang potensi? Kalau potensi sebenarnya tidak perlu kita sebutlah, seluruh Indonesia ini punya potensi pariwisata, punya potensi, dan Natuna itu potensi terbesarnya adalah potensi kelautan perikanan dan potensi pariwisata. Jadi potensi itu kalau kita racik satu-satu, kita tidak cukup waktu untuk menyampaikan. Tapi yang jelas, saya beri pantun lagi. Halau tenggiri, tangkap di Jermal. Jermal itu kayak bagan. Halau tenggiri, tangkap di Jermal. Ikan tuna di rumpun, tertangkap juga. Kalau posisi yang ada digarap maksimal, jangankan Natuna, Indonesia pun bisa sejahtera. Ya. Jadi yang menjadi problem kita hari ini, ya, kalau di materi kendala dan itu di halaman terakhir, tapi saya bicara bisa loncat-loncat. Ya. Kendala terbesar kita bukan hanya di Natuna, tetapi di Indonesia adalah bagaimana membuat potensi itu menjadi uang. Itulah kendala terbesar kita hari ini. Semua orang paham potensi itu. Semua orang tahu potensi itu. Tapi sampai hari ini hampir tidak ada satupun kawasan yang bisa menjadikan potensi itu adalah sumber ekonomi uang yang melimpah ruah itu. Hanya kawasan-kawasan tertentu saja. Jadi sebenarnya yang paling strategis harus kita bicarakan, kita carikan jalan keluarnya bagaimana membuat potensi ini menjadi uang.
ya, menjadi sesuatu yang real. Nah, untuk menjadi sesuatu yang real, Natuna sudah bergerak banyak. Tapi ada beberapa kendala. Sebenarnya ada golden moment yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi pada 2016. Ini sebenarnya harus didengar oleh Pak Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata, bahwa Pak Jokowi itu punya cita-cita mengembangkan Natuna untuk membangun Natuna pada 5 pilar. Ya, mungkin ada di halaman berikutnya boleh. Karena saya bicara loncat-loncat, nggak apa-apa, itu materi juga. Jadi cita-cita Pak Jokowi pada 2016 itu ingin membangun Natuna ini seperti Hawaii lah, menjadi 5 pilar, yaitu pusat kelautan perikanan, pusat pariwisata, pertahanan dan keamanan, sumber daya migas, dan lingkungan hidup. Ini adalah, sebenarnya ini cukup satu Kemenko saja yang mengurusnya. Kemenko Maritim sudah tercakup dia semua. Tapi sampai hari ini Natuna tidak masuk dalam 10 destinasi pariwisata yang ada di Indonesia. Harusnya Natuna masuk menjadi 11. Dan sampai hari ini tidak ada pun satu aturan yang memperkuat program 5 pilar Pak Jokowi ini. Sehingga ada kewajiban berbagai kementerian dan lembaga untuk menggarap Natuna. Jadi nanti kita fokus pengembangan Natuna, bagaimana membuat 5 pilar Pak Jokowi ini bergaung kembali, dia mendapatkan regulasi atau legalitas yang nyata sehingga Natuna dikeroyok untuk dibangun menjadi gerbang maritim Nusantara ataupun menjadi pagar laut Nusantara. Kenapa? Karena perputaran ekonomi global di seputaran Natuna ini dahsyat. Karena Natuna secara langsung memang hanya 2-3 negara yang berbatasan, tetapi secara terbuka Natuna itu berbatasan dengan 9 negara. Ya, jadi kalau Natuna ini saya tarik ring 1000 km, itu Kuala Lumpur, Jakarta, Singapura, Brunei masuk. Begitu saya perbesar ringnya menjadi 2000 km, hampir semua ibu kota negara ASEAN itu masuk. Dan sayang sekali kalau daerah strategis ini tidak bisa dijadikan epicentrum ekonomi baru bagi Indonesia. Jadi bukan Natuna saja yang berkepentingan, tapi Indonesia sesungguhnya berkepentingan dengan letak strategis geopolitik maupun dari geostrategisnya Kabupaten Natuna. Dan apa yang harus dibuat terhadap Natuna? Satu adalah satu pikiran bahwa pemerintah Indonesia ingin menjadikan Natuna kawasan ekonomi baru. Ya, jadi kemarin sudah disebut oleh Menteri Kelautan Perikanan bahwa Natuna akan menjadi kawasan ekonomi perikanan. Mungkin lebih bisa diperluas lagi kalau mau besar menjadi kawasan ekonomi maritim, kawasan ekonomi khusus maritim, supaya tidak hanya ikan yang kita urus, tapi pariwisatanya, perhubungannya, migasnya yang masuk di dalam itu. Orang pasti ya tanpa promosi yang sempurna saja, sangat banyak orang yang ingin ke Natuna, cuman aksesibilitasnya yang terbatas. Ya. Makanya Natuna dari zaman dulu programnya Pak Habibie BP3N itu ingin membangun international airport dan international cruise port. Kenapa? Karena dari dulu sudah diketahui bahwa jalur perdagangan internasional, jalur lalu lintas laut internasional itu terbesar salah satu adalah Natuna, karena Natuna itu ada ALKI 1, alur laut kepulauan Indonesia yang dilewati 200-an kapal per hari. Ya. Dari mana? Dari Asia Timur mau ke Asia Barat dan Eropa, dan dari Eropa Asia Barat mau ke Asia Timur. Melalui ALKI 1 Natuna dan melalui Selat Singapura dan Selat Malaka. 200-an kapal per hari ini saat ini yang menikmati nilai ekonomisnya hampir 100% Singapura. Ya, jadi yang 200-an kapal per hari yang melewati Natuna sampai ke Eropa itu melalui Natuna, Selat Singapura, Selat Malaka. Tapi Singapura bisa memanfaatkan kapal yang lewat ini. Kapal yang hanya lewat, tidak singgah. Kalau dengan yang singgah di Singapura itu lebih dari 200. Tapi yang lewat saja. Kapal yang lewat ini pun dimanfaatkan oleh Singapura dengan melakukan namanya outport limit vessel, jadi perdagangan antar kapal. Sementara Indonesia menghapus transshipment. Kita tidak boleh berdagang antar kapal ke Indonesia karena dia bisa terjadi penyeludupan. Tapi Singapura melakukan
perdagangan antar kapal di perairan internasional ini di Selat Singapura, yang dulu namanya Selat Phillip. Apa yang diperdagangkan satu kapal per hari dari 200 kapal itu. Dahsyat sesungguhnya, gambarannya sedikit bahwa satu kapal sambil berjalan itu Singapura mensuplai, mereka membeli 700 ton bahan bakar kali 200 kapal, 500 ton air tawar kali 2 kapal, 200 kapal, 2 ton bahan makanan kali 200 kapal. Itu pada sisi ekonomi transportasi laut. Seandainya Indonesia atau Natuna ini bisa memanfaatkan 10% saja, kita menservis 20 kapal saja, yang lewat itu kita bisa layani 20 kapal, nanti saja 700 bahan bakar, air tawar, atau bahan makanan. Dahsyat ekonominya. Itu pada satu sisi kegiatan maritim. Pariwisata. Pariwisata pada tahun 2011 sampai 2013 itu ada sebuah perusahaan pariwisata namanya Global Port, perusahaan cruise. Dia ingin menjadikan Natuna itu destinasi pariwisata cruise untuk 40 negara. Dia akan datangkan 2.000 sampai 3.000 tamu per minggu. Tapi apa yang dia minta? Dia minta adalah bandara internasional dan pelabuhan cruise internasional. Kenapa? Karena Natuna akan dijadikan first spotnya turis ataupun last spotnya. Sehingga harus ada transit. Orang datang dari luar negeri langsung atau dari Natuna orang langsung keluar untuk pulang. Tapi ini tidak bisa disediakan oleh Natuna. Tapi sampai hari ini mereka masih berkontak dengan kita kalau nanti bandara internasional itu bisa atau bandara Auri ini bisa diinternasionalkan dan kita membangun pelabuhan cruise, kita harus ada investor. Itu satu potensi yang besar yang tidak perlu kita melalui urut-urutan normal. Ini bisa shortcut saja, bisa langkah apa yang kita bangun sehingga kita nanti bisa bicara dengan Pak Sandiaga Uno ataupun Pak Presiden bahwa Pak kalau Natuna dibangun ini orang yang akan datang dan ini bisa kita bawa dan ini bisa kita jaminkan kepada pemerintah pusat. Kedua, kita tahu dulu ada namanya Sipadan Ligitan yang lepas dari Indonesia karena kasus hukum laut. Di Sipadan Ligitan itu hari ini menjadi destinasi pariwisata baharinya Malaysia. Dan menurut cerita tim dari Malaysia yang datang ke Natuna pada tahun 2014, itu ada 9.000 turis waiting list yang tidak tertampung setiap tahunnya di sana. Ya, ada 9.000 katanya. Dan mereka survei ke Natuna untuk mencari alternatif untuk membawa turis waiting list itu dan mereka menemukan di daerah Serasan itu Kerdau, Pulau Panjang, segala macamnya. Mereka bisa bawa ke situ tamu ini untuk dibawa dari Kuching yang dekat. Tetapi ternyata dengan aksesabilitas yang terbatas, orang dari Malaysia Timur, Brunei ini kalau mau ke kawasan itu, dia harus nyebrang dari Kuching ke Entikong, Kalimantan Barat naik pesawat ke Batam, Batam ke Natuna, dan pulang lagi ini membutuhkan waktu 5-6 hari. Sementara turis yang banyak itu adalah turis weekend yang perlu datangnya Jumat sore, pulangnya Minggu sore karena mereka mau mancing, mau snorkeling, diving. Hanya waktu libur itu saja. Kalau seandainya di Natuna ada pelabuhan cruise atau ada bandara internasional, penerbangan dari Bandar Seri Begawan ke Kuala Lumpur dan Singapura bisa transit di Natuna atau naik cruise saja cuma 6 jam dari Kuching. Dan waktu itu sangat pendek dan Natuna akan menjadi destinasi baru pariwisata orang-orang kaya Melayu dari Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand. Ya. Dan tahun 2018, pertengahan 2018 ada Universitas Matsumaken University di Jepang sudah MOU dengan kami akan mendatangkan 12 mahasiswanya secara berkala untuk berwisata di Natuna, membuat skripsi dan posting potensi pariwisata Natuna ke dunia internasional karena Jepang ingin mencari alternatif lain destinasi pariwisatanya selain dari Hawaii. Karena Hawaii adalah destinasi utama turis Jepang dan dia melihat potensi Natuna mirip seperti itu. Dan Hawaii adalah pusat pariwisata Amerika, pusat militer Amerika, pusat perikanan Amerika. Persis 5 pilar yang diinginkan oleh Pak Jokowi terhadap Natuna. Jadi nanti kita bisa lebih ke arah sana.
Itu ada dua potensi besar yang menjadi jaminan kalau Natuna dibuka, Natuna dibangun, Natuna dipersiapkan untuk menjadi destinasi pariwisata internasional. Tapi ada hal lain potensi Natuna yang juga sungguh dahsyat, bahwa kalau orang ingin melihat daerah mana sebenarnya di muka bumi ini yang duluan dibikin oleh Tuhan, salah satunya adalah Natuna. Makanya Natuna ditetapkan sebagai geopark nasional. Kenapa? Karena dia sudah tua, 150 juta tahun yang lalu dia sudah ada. Ciletuh yang hanya 20 juta tahun saja bisa booming, apalagi Natuna yang dibikin sebelum itu. Jangan-jangan muka bumi ini duluan yang dibikin oleh Tuhan itu Natuna. Kita belum tahu, kita belum meneliti. Tapi itu adalah salah satu daya tarik, sehingga di buku Profesor Santos, Atlantis yang hilang itu Natuna, Pak. Jadi dulu Natuna ini dengan Thailand, dengan Malaysia itu adalah satu daratan. Begitu es mencair, maka daratan yang rata itu, makanya laut Natuna sampai ke Thailand itu tidak ada yang dalam. Semua 90-100 meter kayak dataran rendah, kayak pusat pertanian yang subur katanya dulu. Nah, begitu es mencair, daratannya tenggelam, maka tinggallah puncak-puncak gunung itu, itulah kepulauan Natuna. Makanya kalau saya diving, kami nelayan-nelayan itu menyelam, sering kita ketemu hal-hal magis di sana. Kita ketemu gerbang istana, ketemu kuburan massa, ketemu istana segala macam. Tapi yang memang sudah dia seolah-olah sudah gaib gitu, sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi dunianya orang halus. Tapi ini sebenarnya gambaran, legend yang bisa kita jual secara dunia pariwisata. Ya, dan kalau Natuna cepat berbenah dan dia menjadi global geopark UNESCO, maka dia akan lebih dahsyat lagi. Dan Indonesia sangat beruntung kalau Natuna menjadi kawasan internasional. Artinya orang internasional banyak berada di Natuna. Seluruh turis mancanegara secara otomatis pertahanan dan keamanan Indonesia di Natuna menjadi kuat karena semua orang akan menjaga Natuna itu. Makanya kalau ingin sesuatu itu aman dan dijaga dunia, jadikan dia internasional. Kalau bule segala macam sudah di sini, tidak mungkin orang mau menyerang sembarangan karena sudah banyak warga negara asing yang dijaga oleh berbagai kepentingan internasional. Salah satu sekarang migas. Migas itu dijaga juga oleh negara-negara yang mengeksplorasi. Ya, kalau Natuna jadi daerah pariwisata, ya insya Allah tentara kita juga akan mendapat support secara politik maupun pertahanan keamanan internasional. Indonesia akan lebih aman karena berbagai manusia datang ke Natuna untuk berwisata. Terus di sini ada berbagai ini marine ekoturism, arkeologi. Itu ada sebenarnya ada 36, tapi yang terdata itu ada 24 situs kapal tenggelam. Ya. Situs kapal tenggelam yang kalau kita lihat di Pearl Harbor di Hawaii, itu kapal Arizona yang tenggelam, kita turis naik kapal perang untuk melihat bangkai kapal sama bekas tenggelamnya kapal yang dibom oleh Jepang itu jutaan turis setiap tahun untuk menonton bangkai kapal itu. Apalagi di Natuna ada 24 kapal tenggelam, titik kapal tenggelam dari abad ke-9. Ya. Dan dahsyat itu juga ada kapal Bung Karno, kapal sejarah maritim Indonesia, kapal Jadayat. Ya, kapal di mana di situ ada tulisan Bung Karno yang sebenarnya itulah dasar dari kebijakan maritim Nusantara. Apa kata Bung Karno di situ yang paling penting di tulisan di atas kapal Jadayat yang tenggelam itu? Dan dilalah kebetulan tenggelamnya di Natuna, Pak. Tidak tahu. Sebenarnya ini Bung Karno memberi isyarat bahwa pemerintah pusat harus memperhatikan Natuna, makanya kapalnya ditinggalkan di situ. Karena itu ada tulisan bahwa Bung Karno berpesan, Tuhan memberi kita satu tanah air kepulauan. Hanya jika sifat kita seirama dengan sifat tanah air kepulauan itulah baru kita bisa menjadi suatu bangsa yang besar. Hari ini memang sifat kita agak bertolak belakang dengan sifat tanah air kita. Tanah air kita kepulauan dan laut, tapi sifat kita darat. Ini bukan betul, dan pesannya itu ada di Natuna. Ada tulisannya di Natuna ini yang ditinggal, diambil dari kapal Jadayat itu. Baik. Dan Natuna tadi aksesibilitas yang terbatas ini harus segera kita cari jalan keluar. Tiket yang mahal
hari ini karena akses yang terbatas, sebenarnya bukan menjadi masalah utama tidak datangnya turis, harga tiket itu, Pak. Karena Raja Ampat tuh harga tiketnya lebih mahal, dan Raja Ampat hanya mengandalkan alam. Natuna, dia ada alam, tadi Mia itu, dia ada budaya, dia ada kuliner. Semua ada di Natuna. Tinggal bagaimana kita mengemas dan aksesnya untuk mudah orang datang. Sekali kita membuat acara sel Bunaken, misalnya sel Morotai, itu hanya sebagian saja, Pak. Itu aja ramai. Tapi begitu ada kegiatan maritim atau sel di Natuna, begitu kita gaungkan 9 negara yang berbatasan dengan Natuna itu otomatis terdengar. Dan orang datang ke Natuna dengan jarak yang sama. Jadi kalau kegiatan-kegiatan turisme, kegiatan maritim, turis bahari itu, wisata bahari diadakan di Natuna, kita meyakini bahwa akan booming orang untuk datang ke Natuna. Jadi harus ada perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk meneruskan apa yang pernah digongkan oleh Pak Presiden Jokowi di 2016, dan kami pemerintah baru Kabupaten Natuna akan mengarah ke sana, akan roadshow untuk mengejar ini kesempatan emas ini kembali agar Natuna menjadi perhatian pemerintah pusat dan dikeroyok. Dan kami akan berburu investor serius, Pak, di bidang pariwisata, perikanan, migas, untuk apa? Untuk berinvestasi di Natuna. Ada yang dulu sudah pernah datang untuk mengembangkan Pulau Karangaji, dan mungkin ada beberapa masalah yang sempat terjadi. Kami akan undang kembali untuk mereka kembali datang, bagaimana kembali mengembangkan itu. Mungkin yang kemarin mereka merasa kesulitan, insya Allah akan kita cari jalan untuk memudahkan. Ada insentif-insentif lain, perizinan-perizinan yang dipermudah, karena kita membutuhkan investor pengembangan, terutama pariwisata. Itu karena pariwisata lah yang paling cepat mendatangkan cash flow keuangan. Ya, kita sebenarnya tidak perlu membangun apapun, hanya orang datang itu sudah bergerak, makannya laku, transportasinya laku, apanya laku semua. Kalau yang lain kita perkebunan segala macam membangunnya lama. Tapi kalau pariwisata dia langsung mendatangkan uang. Dan itu adalah jalan keluar penting bagi ekonomi rakyat Kabupaten Natuna yang hari ini tenaga kerja barunya hanya bergantung kepada PNS dan honor. Ya, maka kami akan segera mengejar potensi-potensi ini untuk menjadi lapangan kerja baru bagi generasi muda Natuna, terutama pariwisata. Karena ini paling cepat. Dan kita harus mengembangkan sumber daya manusia. Makanya di visi misi kami itu nomor 1 adalah pengembangan sumber daya manusia. Bagaimana orang ingin datang ke Natuna yang tanpa polesan apapun, itu orang sudah mau datang. Apalagi kalau hospitality masyarakatnya terus dikembangkan, kebersihannya terus dilakukan, keindahannya dijaga, terumbu karang yang rusak diperbaiki, semua potensi yang tidak nyaman dinyamankan, yang orang menganggap Natuna menjadi basis militer, apa tidak aman bagi pariwisata. Hawaii itu basis militer, kenapa aman? Kita bisa melakukan hal yang sama. Kalau kita tidak paham, kita bisa studi banding, belajar bagaimana sinkronisasi antara militer, perikanan, dan pariwisata itu. Jadi tidak ada hal yang mustahil sesungguhnya untuk kita mengembangkan pariwisata di Kabupaten Natuna yang potensinya dahsyat. Cuman itu tadi yang perlu kita cari, bagaimana potensi ini bisa pelan-pelan menjadi sumber ekonomi, dia menjadi uang yang kita bisa lakukan secara sistematis, terukur, terencana, dan dia berhasil guna. Jadi kalau kita bicara potensi ini mungkin sudah dari berapa puluh tahun yang lalu, ya Pak Kadis ya. Tapi bagaimana potensi menjadi uang, menjadi kegiatan, menjadi sesuatu yang mendatangkan pendapatan asli daerah, mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Itulah yang paling penting kita lakukan. Oleh karena itu nanti kami dan Pak Kadis akan roadshow dengan Pak Bupati ke Jakarta, ke provinsi, termasuk ke luar negeri, bagaimana supaya pariwisata ini bergerak dan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi marilah adik-adik KKN UGM, kita memanfaatkan situasi PPKM ini untuk mempersiapkan diri. Contoh kami juga di Natuna, Pak Kadis segera membuat kajian
untuk mengelompokkan desa-desa yang 70 desa dan 7 kelurahan ini, mana desa pertanian, mana desa perkebunan, mana desa peternakan, mana desa campuran, mana desa maritim, mana desa pariwisata, karena nanti begitu dikelompokkan, kita akan membuat potensi one village, one product, one kecamatan, one innovation, supaya tidak lagi nanti kita hanya satu desa mengurus seluruhnya, sedikit-sedikit ada yang jadi. Kita ingin, oh desa ini desa pemasok daging sapi, desa ini pemasok telur, desa ini pemasok buah, sehingga nanti membuat kuota ketersediaan bahan pokok sembako itu dari Januari sampai Desember itu bisa disupport juga oleh Kabupaten Natuna sendiri, karena hari ini sebagian besar sembako itu datang dari luar, sehingga setiap ketok palu APBD sebagian besar uang kita keluar. Jadi bagaimana ekonomi kita mau terangkat kalau uang kita banyak keluar. Tapi kalau contoh pariwisata akan segera berkembang. Kita lihat di mana-mana kalau pariwisata berkembang ada 4 jenis buah yang harus ada setiap hari. Harus ada pisang, nanas, semangka, dan pepaya. Dan hari ini benda ini di Natuna tidak ada setiap hari. Dan masih musiman. Sehingga kalau putih hari datang dari luar. Artinya nanti percuma saja turis bayar kita dapat duit, tapi duitnya kita kasih lagi keluar. Jadi tidak ada gunanya. Jadi kita harus mempersiapkan diri bagaimana duit yang dibelanjakan oleh turis itu betul-betul untuk kita orang Natuna. Nanti akses impact besarnya pada perpajakan dan segala macam baru ya, kepada nasional. Bocor. Ya. Jadi mungkin sekelumit itu yang dapat saya sampaikan sebagai gambaran bahwa Natuna akan menuju kawasan pariwisata nasional dan internasional dengan letak strategisnya. Kalau potensi, Bapak bisa cek saja di Google, bisa cek di internet apa saja yang ada di Natuna dan Anda pasti pengen datang. Ada air terjun, ada gua, ada segala macam, sehingga tidak mungkin Natuna tidak bisa dikembangkan kecuali kita tidak mau. Ya. Tapi kalau kita mau, Natuna bisa dikembangkan. Tidak dipoles saja, Natuna itu sudah cantik. Apalagi kalau dipoles dengan make up yang serasi, yang harmonis. Dia pasti jauh lebih cantik. Dan Natuna di perbatasan ini, banyak orang yang meragukan tentang nasionalisme kami, tentang karena kami bertetangga dengan negara-negara tetangga, sehingga orang ragu nanti kalau bebas orang-orang luar masuk maka Natuna nanti sudah tidak Indonesia lagi rasanya. Ya, banyak yang mengkhawatirkan itu, maka saya tutup dengan 2 buah pantun untuk menjamin bahwa kami di Natuna jangan diragukan. 1, negara ini negara kepulauan, dinamakan juga Ibu Pertiwi. Walau agak susah kami hidup di perbatasan, tapi NKRI harga mati. Gelaran kita, godaan tetangga memang bertubi-tubi, tapi Indonesia tumpah darahku. Yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti materi bisa di-copy, di-share, dan nanti setelah ini mungkin ada diskusi tanya jawab yang bisa lebih berkembang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.